Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hasan Kurniawan dari kelas 10 IPA 1 absen 32. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teks eksposisi. Oke, mari kita mulai. Apa sih sebenarnya teks eksposisi itu? Menurut para ahli, yaitu Goris Evar, bahwa teks eksposisi adalah suatu wacana atau suatu objek tertentu untuk menambah wawasan atau pengetahuan pembaca. Lalu menurut Chair al-Wasilah, bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi dari penulis kepada pembaca. Sedangkan menurut Jose Daniel Pereira, teks eksposisi itu adalah teks yang ditujukan untuk menyampaikan suatu informasi tertentu pada pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pendapat para ahli tersebut adalah bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan dan menjelaskan informasi atau masalah tertentu kepada pembaca agar menambah wawasan dan pengetahuan pembaca. Jadi tujuan teks eksposisi tersebut adalah untuk menyampaikan informasi kepada pembaca supaya dapat menambah pengetahuan para pembaca. Apa sih ciri-ciri teks eksposisi tersebut? Ciri-ciri yang pertama, 1. Gaya informasi bersifat mengajak. Yang kedua, penyampaian teks eksposisi bersifat lugas dan menggunakan bahasa aku. Lalu yang ketiga, berisikan informasi pengetahuan. Yang keempat, bersifat objektif dan netral. Dan yang terakhir, yang kelima, teks eksposisi penjelasannya itu disertai dengan data-data yang akurat. Lalu selanjutnya, apa sih sebenarnya struktur teks eksposisi itu apa? Jadi struktur teks eksposisi yang ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum atau biasa disebut tesis. Di bagian tesis, penulis menyampaikan informasi-informasi yang akan dibahas. Lalu yang kedua adalah penjelasan atau biasa disebut argumentasi. Argumentasi sendiri, di bagian itu penulis menjelaskan dan menyampaikan alasan kenapa penulis memilih topik ini di gagasan utama, dengan disertai dengan fakta-fakta yang memperkuat gagasan tersebut. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang tersendiri berisikan simpulan-simpulan singkat dari penulis yang sangat singkat dan jelas. Lalu apa sih jenis, kan di dalam teks eksposisi itu ada jenis-jenis teks eksposisi. Apa saja sebenarnya jenis-jenis teks eksposisi? Oke. Yang pertama adalah jenis teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi ini adalah teks yang menjelaskan tentang definisi suatu topik tertentu. Lalu yang kedua adalah teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses ini berisikan tulisan dari tahapan-tahapan cara melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Lalu yang ketiga adalah teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah paragraf yang berisikan informasi berupa gambaran sederhana tentang
topik yang satu dengan topik lainnya. Lalu yang keempat adalah teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan ini adalah teks yang menyampaikan laporan tentang kejadian atau peristiwa tertentu. Yang kelima adalah teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan ini adalah teks yang berisikan ide-ide atau gagasan dengan cara membandingkan. Lalu ada teks eksposisi pertentangan. Paragraf ini, teks eksposisi jenis ini mengenai hal yang bersifat pertentangan akan suatu hal dengan hal yang lainnya. Lalu ada teks eksposisi berita, yaitu teks yang memberikan informasi dari kejadian yang sering ditemukan di dalam berita atau surat kabar. Lalu ada teks eksposisi analisis. Ini adalah jenis teks eksposisi yang terakhir, yaitu tulisan paragraf yang memisahkan masalah menjadi beberapa bagian. Lalu dalam beberapa bagian itu dikembangkan secara berurutan. Lalu di dalam teks eksposisi ada yang namanya unsur kebahasaan teks eksposisi, atau biasa disebut dengan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada berapa sih sebenarnya kaidah kebahasaan teks eksposisi? Ya, ada 6. Yang pertama adalah pronomina atau kata ganti yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina tersendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah pronomina personal atau biasa disebut kata ganti orang, dan pronomina non personal atau pronomina petunjuk. Lalu yang kedua adalah kata dan frasa adjektiva. Lalu yang ketiga adalah konjungsi atau biasa disebut kata penghubung atau kata hubung. Lalu yang keempat adalah adjektiva atau biasa disebut dengan kata sifat. Lalu yang kelima adalah afiksasi, dan yang terakhir adalah kalimat transitif dan intransitif. Apa sih kalimat transitif dan intransitif? Kalimat transitif adalah kalimat satu yang tunggal yang memerlukan objek di dalam kalimat tersebut. Sedangkan kalimat intransitif adalah kebalikannya, yaitu kalimat tunggal yang tidak memerlukan objek apapun dalam satu kalimat. Lalu bagaimana sih cara menyusun teks eksposisi? Langkah-langkah menyusun teks eksposisi adalah yang pertama Yang pertama adalah menentukan topik yang akan dibahas dalam teks eksposisi tersebut. Lalu yang kedua adalah mencari data dan fakta yang berkaitan dengan teks eksposisi, berkaitan dengan topik yang akan dibahas dan yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga adalah menyusun kerangka teks eksposisi berdasarkan struktur teks eksposisi, entah itu dari tesis, argumentasi, sampai dengan penegasan ulang. Lalu yang keempat adalah mengembangkan kerangka teks yang telah disusun tadi menjadi sebuah teks, namun dikembangkan dengan cara memperbaiki aspek kebahasaan dalam teks tersebut, baru bisa dibahas. Sekian materi teks eksposisi dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, make up, make out. I mean, I'm gonna ride it through just how you